Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayol ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir surat ke-7 surat Al-A'raf ayat 94 ya Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yaddarra'un. Wa ma arsalna, dan tidaklah arsalna kami mengutus pada qaryatin negeri. Kita tidak mengutus siapa? Min nabiyyin, seorang nabi. Illa, melainkan akhadna, kami menimpakan. Mana asalna? Akhadna itu mengambil, merenggut. Melainkan kami menimpakan ahlaha, penduduknya, bil ba'sa, dengan ba'sa, kesempitan. Ba'sa itu hal yang tidak nyaman, tapi di luar kita, kondisi maksudnya. Kalau doro itu yang kena ke tubuh kita, disakit, doro namanya, madarat. Tapi kalau ba'sa itu di luar, kesulitan, apalagi itu kesempitan, ya. Nah, diartikan oleh terjemah Kementerian Agama itu dengan kesempitan. Dharra, penderitaan. Jadi mana asalnya? Ba'sa itu sesuatu yang kita tidak suka, tapi di luar diri kita. Kalau dharra, lawan dari su'ul hal, kondisi yang tidak baik. Contohnya kecewa, sakit, ya, pokoknya yang menimpa tubuh kita, itu dharra. Ada lagi yang mengatakan dharra lawan dari sara, pokoknya yang tidak nyaman lah. Dharra dan ba'sa dan dharra ini hal-hal yang tidak nyaman, ya, yang ekstra dan intra. Bil ba'sa wa dharra, semua itu la'allahum yaddarra'un, supaya mereka tunduk. Maksudnya secara kasar, kami tidak mengutus, ya, seorang nabi pada suatu negeri, melainkan negeri itu kemudian ditimpa kesulitan, ditimpa kesengsaraan, ditimpa ketidakbahagiaan. Nah, semua itu Allah takdirkan supaya la'allahum yaddarra'un, supaya mereka tunduk, supaya mereka benar. Jadi manusia kalau nggak diberi kesulitan, nggak sadar. Itu maksudnya, supaya mereka sadar. Kalau lancar terus, lempeng terus, kecenderungannya manusia itu ngawur. Itu juga ada dalam surat Al-Alaq. Kalla innal insana la yatgha
Tidak. Sesungguhnya manusia itu yatgha, cenderung melampaui batas. Ar-ra'a husnaghna, saat dia melihat dirinya cukup. Ketika dia melihat dirinya ada cukup, lancar, bahagia, nah itu cenderung menceng. Yatgha itu cenderung menceng, tidak di relnya. Nah, maka Allah turunkan hal yang tidak nyaman supaya lempeng lagi, supaya on the track. Ibnu Jarir mengatakan, li Nabi Muhammadin mu'arrifahu sunnatau fil umamil lati qad khalat min qabla min qibali ummati min qabli ummatihi. Ibnu Jarir mengatakan Allah menurunkan ayat ini dalam rangka mengingatkan Nabi Muhammad. Mengingatkan apa? Sunnah yang berlaku. Ya, ketentuan Allah. Ketentuan Allah yang pernah terjadi pada umat terdahulu, turunnya siksa itu bukan karena Allah kejam. Ya, bukan karena Allah sadis, bukan karena Allah zalim, tapi watak manusia kalau tidak diingatkan itu cenderung ngawur gitu. Nah, itu. Jadi tujuan semua itu adalah kebaikan juga. Wa mudzakirun man kafara bi min Quraisy lian jaziru amma kanu alaihi muqimina minasyirki billah, dan mengingatkan orang yang kufur dari Quraisy supaya mereka itu ada efek jerak, ya, lian jaziru, supaya mereka jerak terhadap apa yang mereka lakukan, yaitu musyrik kepada Allah. Wa takdzib bin nabi li nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mendustakan Nabi Muhammad. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin qablaka, kami tidak mengutus pada suatu negeri seorang nabi sebelum kamu, ya, illa akhadna, melainkan kami menimpahkan pada penduduknya dengan baksa dan dara, dengan penderitaan dan kesempitan dan penderitaan. Wa huwal bu'su wa syadzahul ma'isha, sempitnya rezeki, sempitnya penghidupan. Nah, kami buat begitu, akhirnya mereka sadar kalau dikasih lancar terus, ya, dikasih bahagia terus, nah, kecenderungannya manusia itu lupa diri. La'allahum wa yadarar wasul hal fi asbabi dunyahum, yaitu keadaan yang tidak nyaman, ya, dalam sebab yang ada pada dunia. Jadi untuk mendapatkan yang berhasil, dia menghadapi kesulitan-kesulitan. Nah, itu sengaja oleh Allah diadakan la'allahum yadarraun, supaya mereka tunduk kembali ke jalan yang benar. Fa'alna dzalika liyatadarra'u ila rabbihim, kami melakukan hal itu supaya mereka tunduk kepada Tuhan. Wa yastakinu ilaihi, dan tenang. Wa yunibu bil iqla'an kufrihim, dan supaya mereka tobat dari kekufurannya. Wa taubatu minat takdzibi anbiya'ihim, dan tobat tidak mendustakan lagi. Qala Ibnu Atiyah, hadhil ayat tatadaman wa'idalil kufar al-mu'asirin li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini juga menjadi peringatan kepada orang yang waktu itu sejaman dengan Nabi. Peringatan buat kita berarti. Li'anna ulama akhbara amma fa'ala fil ummal khaliyah qala, karena setelah Allah menyampaikan berita-berita, ya, yang dialami oleh umat terdahulu, lalu Allah menyatakan waman yu'amman haula, siapa yang bisa menjamin kejadian buruk, pengalaman yang tidak menyenangkan yang menimpa generasi terdahulu, siapa yang menjamin tidak akan terjadi lagi? Siapa yang bisa menjamin? Ya, bisa terjadi lagi pada masa kita. Mislu ma nazala bi ulaika, siapa yang bisa menjamin pengalaman pahit yang, ya, dialami oleh generasi terdahulu tidak terulang. Wa hadza istifamu ala jihati tauqif. Nah, ini adalah pertanyaan tauqif.
Tauqif itu maksudnya renungan. Ya, jadi Allah menceritakan pengalaman-pengalaman buruk, penderitaan-penderitaan, bencana alam yang pernah menimpa orang-orang terdahulu itu supaya kita mengevaluasi. Wa qala Muhammad Rashid Ridha taqaddam mithli hadza fi qouli ta'ala al-an'am wa laqad arsalna ila umamin qablika fa akhadna bil ba'sa wad dharra la'allahum yaddarra'un. Ini pada banyak ayat juga kita dapati dalam surat 6 ayat 42 senada dengan ini. Ya. Walakin siyak mukhtalaf, tetapi siyaknya berbeda. Maksudnya konteks yang berbeda. Fala makana hahuna qad warada akibat qasasi taifati minar rusul ja'ala hadzal mana qaidatan kulliyah. Maka ini menjadi kaidah umum. Ya. Kaidah umum bagi sunnatullah, ketentuan Allah, bahwa musibah, bencana diturunkan oleh Allah itu untuk pembelajaran, bukan karena Allah kejam. Ya, maka sering kita jumpai wa ma zalamna, bukan kami yang zalim, walakin kanu anfusahum yadzlimun, tapi mereka lah. Wa sunnatun mutarada fi rusul, dan sunnah yang akan terus berlaku pada rasul ma'a aqwamihim, bersama kaumnya. Liya'tabira bihi kullu man sami'ahu, supaya orang mengambil ibarat. Ibarat itu artinya nyebrang. Ya. Menyeberang, mana ibarat itu obor, menyeberang, cross. Jadi dia belajar dari sini ke sini, itu ada apa istilahnya, grafik, naik turun. Kenapa umat bisa turun, kenapa bisa naik, dipelajari kenapa. Nah, kita lalu mendapat pembelajaran, oh begitu ya, kita mestinya begitu, mengambil pelajaran. Wa muhajjati qaumi ja'ala khitaban khabarian litasliyatihi, dan dalam rangka tasliyah, penghiburan, penglipuran pada Rasulullah, bahwa kejadian dan pengalaman buruk yang menimpamu itu bukan baru, tapi itu berlaku sejak dulu. Laisa bid'an minar rusul, jadi bukan terjadi baru pada Nabi Muhammad, kamu diperlakukan dengan ya tidak semestinya, tapi itu sudah zaman bengen, sudah begitu. Wa tathbitu qalbihi min jihad, dan juga meneguhkan hati Rasulullah. Wa li takhfifi kufar Quraisy wa indzarihim min jihatin ukhra, dan untuk memberi takhfif, peringatan kepada orang Quraisy. Wa hadza mulahad huna walakin bittawa' lil itibar bi sunnatil amah la bil qasdil awal. Jadi kejadian dulu itu bukan sekedar dongeng, diceritakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bukan sekedar dongeng itu yang kita ingat-ingat ya menjadi legenda, tapi itu akan terulang, akan berulang. Kemudian ayat berikutnya, summa baddalna makanas sayyiatil hasanah, kemudian kami ganti, suasananya kami ganti. Setelah diberi hal yang tidak nyaman, kami ganti sayyiat menjadi hasanat, yang buruk menjadi indah, ya, yang gagal menjadi bahagia, sukses. Tuh, yang kecewa menjadi bahagia, yang duka menjadi suka. Kami ganti hatta afau, sampai numpuk. Numpuk itu tumbuh pesat. Jadi tadinya buruk, gagal, rugi, kami ganti menjadi untung. Ya, yang tadinya sesek menjadi lega, sampai tumbuh. Oh, grafiknya naik. Waqalu, lalu mereka berkata, setelah mereka lepas dari kesulitan, mereka berkata, qad massa'aba anadara wasara, sungguh ya ini biasa dia. Jadi mereka menganggap biasa.
hal seperti ini sudah terjadi pada bapak-bapak kami. Ya, jadi naik turun, doro dan saro, ya, duka dan suka, naik dan turun kondisi itu sudah terjadi sejak dulu, biasa itu, Mas. Jadi ketika tertimpa musibah, dia menganggap itu nanti juga anu lagi, nanti juga kita bahagia lagi, tenang aja, ini mah giliran aja. Nah, tuh, ya. Nah, inilah yang dikenal dengan istidraj. Nah, ini ayat-ayat istidraj. Nah, begitu mereka lagi senang, justru oleh Allah ditimpakan bencana. Bukan lagi susah. Ya, ketika mereka diomongi dengan penderitaan, diomongi dengan kegagalan, nggak bisa, angel, maka oleh Allah diganti dengan kesenangan, diuji dengan kesenangan. Nah, setelah diuji dengan kesenangan, masih juga tambleg. Nah, disitulah oleh Allah ditimpakan bencana. Ya. Summa badalna. Jadi gimana tafsir dari ayat ini? Ibnu Jarir mengatakan summa badalna, kemudian kami ganti ahlal qaryah allati akhadna ala bil ba's wad dara makana sayyi'atil hasanah. Kami ganti tempat yang buruk menjadi baik. Yang baik, yang buruk menjadi baik, yang kecewa menjadi bahagia, yang duka menjadi suka. Ya, yang rugi menjadi untung. Wa yal ba'sa wad dara wa innama ju'ila dzalika sayi'atan li'anu mimma yasu'un nas wala tasu'uhumul hasanah wa yarraha wa ni'ma wasi'a wa fil ma'isyah. Yang dimaksud dengan kesenangan di sini kami ganti itu dengan gemuh, along, untung gede, bukan? Nah, dan sebagainya. Hatta afau, sehingga numpuk. Tuh, grafiknya naik drastis. Wa kadzalika kullu syai', begitulah semuanya. Fa innahu yuqalu qad afa, karena afa ini artinya numpuk, ya. Wa qalu qad masana masa'aba ana dharra wa dharra. Kata mereka, sungguh bapak kami tertimpa oleh duka dan suka. Tuh. Terus gimana itu? Kanu fi istidrajan, karena istidraj wabtilaan annahum qalu id fa'ala dzalika hadhi ahwalu qad asaba man qablana min abaina. Ini yang terjadi pada bapak kita. Jadi kita menganggap itu biasa. Ketika kita ditimpa musibah, kita tidak mengambil pelajaran. Ya, oleh Allah kemudian dirubah musibah menjadi nikmat. Ya biasa. Jadi sudah tidak pengaruh. Enggak ngaruh, ya. Perubahan iklim, perubahan situasi, perubahan momen itu tidak ngaruh lagi. Biasa itu mah, dulu juga begitu. Wa nalat aslafana wa nahnu la na'du ayin takun amsalahum yusibuna. Nah, kata orang sekarang, karena ini sudah pernah terjadi bapak kita ambil pelajaran. Kita antisipasi. Jadi mereka mengeluarkan jurus-jurus antisipasi, bukan untuk mendekat pada Allah. Antisipasi dengan berbagai cara. Tapi tetap saja tidak ingat pada Allah. Wa aghfalu min jahlihim istidama fadli bil inaba ila taati, dan membuat mereka lupa, ya, tidak bertobat pada Allah. Fa akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Lalu kami timpakan, ya, siksa dengan sekonyong-konyong, nah, dengan mendadak. Mereka pun tidak sadar. Nah, itu Allah akan buat begitu, ya. Kalau diberi peringatan dengan kesulitan, kekecewaan, kesempitan, tidak sadar juga, ya, Allah ganti dengan kebaikan, Allah ganti dengan kesenangan. Nggak tobat juga, maka dibuat duka sudah, dibuat suka sudah, tetap nggak sadar, maka dicabut oleh Allah secara mendadak. Qala Muhammad Rasyidi wa minasyawahid ala hadzal ibtila fil qasas allati qafiya alai bi hadzal ibar. Nah, tapi tetap ahli tafsir mengatakan ini buat orang kafir, jadi nggak pernah menyentuh kita, aman. Ya kan? Kita nggak pernah sadar.
Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan ajaban di amril mukmin. Mukmin itu keren. Sikap orang mukmin itu keren. Sebab hari-harinya, detik-detik kehidupannya selalu memproduksi pahala. Inna amrahu kulluhu khair. Semua kelakuannya baik. Walaisa dzalika li ahad ilal mukmin. Yang begitu itu tidak ada kecuali mukmin. Gimana kelakuan mukmin? In asabat sarra syakara. Jika dia mendapat kesenangan, dia bersyukur. Maka syukur itu pahala. Fakana khairan lahu, maka syukur itu kebaikan untuknya. Wa in asabatu dharra, sebaliknya kalau dia tertimpa musibah, sabara, dia sabar. Fakana khairan lahu, sabarnya itu dapat pahala lagi. Nggak ada matinya. Ya kan? Nah, gara-gara begini ini aman. Nah, ini kesimpulan. Di sini nggak ada kesimpulan. Saya ambil dari ini tafsir lama belum habis, sudah keluar lagi tafsir baru. Tapi ini lebih ringkesan. Kalau ini nggak ada ringkesannya, terus hanya nerocos. Nah, coba kita lihat. Tapi ini hanya bisa dibuka dengan kuota. Kalau nggak ada kuotanya nggak bisa. Nah, kita kesimpulannya apa? Sebagai berikut. Nah, ini manfaat yang kita bisa dapati. Apa manfaat dari tafsir yang kita baca? Dia pakai beberapa ayat, nggak satu ayat satu. Ini ayat 94 sampai 100. Kesimpulan sebagai berikut. Amruddin huwal a'zam indal mu'min. Urusan agama menurut orang mukmin itu lebih penting dari segalanya. Kesimpulannya, ya, urusan agama adalah urusan yang terpenting untuk orang mukmin. Wal mu'athir fi amrid dunya, dan yang lebih ngaruh dalam urusan dunia. Jadi kalau kita dihadapkan pada dua, mana yang kita dahulukan? Agama dulu, jangan dunia. Yubayyinu dzalika qaulullah ta'ala. Hal ini dijelaskan oleh ayat yang kemarin, ya. Qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumi lanukhrijannaka ya Syuaib. Yaitu ancaman dari kaumnya Nabi Syuaib. Wahai Syuaib, kalau kamu itu masih begitu, kami akan usir. Atau kamu suruh milih kembali ke agama lama. Tapi ternyata Syuaib memilih keluar. Nah, perilaku Nabi ini, ya, memberi contoh pada kita bahwa urusan agama harus lebih dipentingkan. Jadi kalau di suatu tempat kita tidak bisa lagi mendapatkan ketenangan beragama, seperti di antara saudara-saudara, ya, orangnya mau di sana, sholatnya di sini, karena nggak nyaman. Ya, urusan religius itu kan nggak bisa dimonopoli orang. Artinya nggak bisa dipaksakan, ya, nggak tenang di sana, di masjidnya. Nah, dia kesini, di sini tenang, alhamdulillah, nggak ada gangguan. Fa Syuaibun alaihissalam lam yu'thir huwa wa aman at-tamatu bil iqamah. Nabi Syuaib menjadi contoh buat kita pada ayat ini, ya, karena dia dihadapkan pada ancaman pengusiran. Dia diancam pengusiran, tidak boleh tinggal di sana. Dan ini kan cukup berat, ya, bukan sekedar pengusiran tapi embargo, ya kan? Teman-temannya udah nggak mau ngomong lagi kan, sudah tidak mau komunikasi. Kalau ada WA lah dikeluarkan dari grup zaman sekarang. Wa mujaratu ahlihim fi kufrihim, dan tidak meladeni, ya, apa yang dia bisa peroleh, kenikmatan yang dia peroleh kalau dia bergaul dengan kaumnya. Dia nggak mau, karena agamanya diganggu.
fi kufrihim wa radzailihim ala mardatillah, memilih ridha Allah. Nah, ya, Nabi Syuaib itu menjadi contoh. Itu pertama. Yang kedua, lam tazalil anbiya wal akabir yakhafun al akibat. Nabi-nabi dan orang-orang yang besar, orang-orang yang punya jiwa besar, punya sikap melihat akibat. Kalau melakukan sesuatu, dia mikir dulu itu akibatnya apa. Nah, tapi anak muda kan itu bedanya dengan orang tua ya. Anak muda powernya kuat, pengalamannya kurang, karena itu cenderung ngegas. Orang tua pengalamannya banyak, tenaganya menurun, karena itu cenderung ngerem. Ya, kalau merespon sesuatu, dia nunggu dulu, lihat dulu kanan kiri, tengok kanan kiri gitu. Ibaratnya mau nyebrang lah. Anak muda bang nggak mau, wah dia langsung. Itu yang menyebabkan banyak terjadi benturan. Ya, jadi orang yang dewasa itu cenderung melihat akibat. Wangkila bil amr, dan terjadinya manuver. Jadi banyak pertimbangan orang tua, jangan-jangan begitu. Kan? Ada kejadian yang aneh menurut dia. Wah, ini kok harganya murah, jangan-jangan itu takut. Spanyol apa ini? Barang Spanyol, separuh nyolong. Kok murah? Separuh nyolong. Spanyol apa ini? Kok murah? Orang tua mah begitu. Tapi anak muda mah langsung bablas saja. Ya seperti sekarang lah, banyak traveling yang menawarkan murah, umroh murah. Hati-hati, nanti saudara bayar tapi nggak berangkat. Ya kan? Pertimbangannya gimana? Cari tahu aja tiket dari sini ke sana berapa, bolak-balik itu aja. Itu nggak mungkin kurang dari itu, karena si traveling juga kan bayar. Nah, kalau dia lebih murah dari itu, orang ngandel. Impossible. Ada yang jualan pulsa yang 5.000, 4.200, orang ngandel. Kalau Anda masukkan deposit langsung hilang. Hati-hati ya. Jadi kalau Anda ragu, lebih baik benda itu harus COD. COD, seperti ada perkakas yang bagus yang sering mengatasnamakan IKEA. Hati-hati, bohong. Karena saya pernah dibohongi. Jadi saya pengalaman. Jadi dikirim uangnya, nggak pernah datang. Nah kalau kita ragu, itu kan nggak pakai platform ya, jadi nggak pakai marketplace, jadi langsung. Yang langsung ini Anda harus hati-hati. Kalau yang tidak langsung kan nanti bisa ditampung, kalau memang nggak nyampe kan. Falau balagal abdu, nah, meskipun seorang hamba sudah pol taatnya, kalau itu Anda ya, kalau itu kita. Kalaupun seorang hamba itu sudah pol taatnya mabalau fala yang bagilahu ayu fariqul hadzal hadar, tetap dia harus waspada. Walaupun kita sudah merasa pol menjadi hamba Allah, kita harus waspada. Jangan-jangan yang kita lakukan belum betul. Nah, yang sering mengganggu ya, yang menggoda orang taat itu menimbulkan sikap sombong. Kebanyakan yang saya lihat ketika dia merasa dirinya udah saleh, katakanlah jidatnya udah hitam kayak batu, ya kakinya sudah kapalan, nuding orang tuh, suka begitu. Ya Allah, itulah yang merontokkan pahala. Ya, kita harus kesian kalau ngelihat orang yang di bawah kita masih malas, kita kesian justru. Ya Allah. Seperti kita lihat teman-teman kita jualan, kalaupun laku semua juga seberapa sih? Kok sampai mengorbankan ibadah gitu? Hidup di dunia udah nggak bahagia, tambah-tambah dia nggak ada cadangan akhirat. Ya Allah. Nah kita merasa kita nggak begitu, berarti kita sudah diselamatkan Allah. Kita bersyukur pada Allah. Ya, nah itu.
Jadi kata di sini, meskipun seseorang itu sudah pol ketaatannya, fala yambaghilahu an yufariqahu. Tidak seyogyanya dia meninggalkan kewaspadaan. Menanggalkan kewaspadaan. Tenang, pasti saya masuk surga. Sholatnya nggak karu-karuan banyaknya. Tasbihnya nggak hitung-hitungan. Contohnya begitu. Orang masih pegang tasbih, kita udah nggak pegang lagi. Berarti udah nggak reken-reken. Semua jari dipakai tasbih, kakinya ya kan? Contohnya begitu, udah gopol lah. Jangan merasa sok gitu ya. Nah, inilah yang berasal dari firman Allah. Nah ini, jadi ayat-ayat di tafsir ini ya, ini mengantarkan kepada kita manfaat apa yang Anda bisa peroleh dari baca ini. Ini kan surat ini. Ini kan surat dari Allah. Allah kan menyurati kita. Ya, kalau orang menyurati kita kan ada tujuan. Ngerti orang embo, nggak nyampe itu suratnya. Nah, itu ya. Ini ayatnya kemarin, qadif taraina 'ala Allah kadziban. Kalau kamu memaksa kami untuk kembali kepada agama, berarti kami sudah berdusta pada diri sendiri, karena kami sudah menjatuhkan pilihan kebenaran pada wahyu. Wa ma yaqulu lana an na'uda fiha, tidak layak bagi kami untuk kembali ke agama lama illa ayyasha Allah. Ada kata-kata kecuali kalau Allah kehendaki. Ya, jadi maksudnya kamu ngajak kami murtad, kedereng-dereng, ceritanya gitulah bahasa Jawa sini, kedereng-dereng, impossible, kecuali kalau Allah menghendaki. Jadi masih memberikan ruang kehendak Allah. Itu artinya keimanan kita juga kehendak Allah. Tanpa kehendak Allah nggak mungkin ya orang sejelek kita bisa menjadi muslim. Karena saham kita terhadap Islam itu terlalu kecil. Saham kita terhadap kebaikan terlalu kecil. Bandingkan dengan Abu Talib yang menjadi supporter Nabi. Jiwa dan raga. Supporternya bukan sekedar raga, tapi beliau siap mati. Abu Talib ketika Nabi Muhammad diganggu, langkai mayatku. Singkat sampai begitulah bahasanya. Tapi sayang sekali ya, sampai dengan akhir hayatnya beliau tidak beriman. Walaupun Nabi kemudian dapat spesial untuk memberi syafaat pada beliau. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Allah berfirman, ayat yang sudah kita bahas, fatawala anhum, Nabi Syuaib pun mengevakuasi diri. Lalu dia mengatakan, menyampaikan statement, laqad ablagtukum risalati rabbi. Risalah atau wasiat dari Allah sudah saya sampaikan, amanat sudah saya sampaikan. Wa nasahtu lakum, dan saya juga sudah memberikan masukan pada kalian, nasihat. Fa kaifa asa ala qaumin kafirin. Bagaimana saya bisa putus asa? Bagaimana saya sedih kepada kaum kafir. Ya, ini ungkapan saat beliau meninggalkan kaumnya. Siremaya, stak nasihatiku, kurang lebih begitu. Garan-garan aja ngelawan Allah. Begitu sudah mendekati kehancuran. Jadi kita gak apa. Bagaimanapun dia melihat kaumnya sedih. Tuh. Nabi Syuaib ini. Ya manusianya kan pasti ada lah. Jadi kita gak apa sih. Aduh, mati nih mengkonon. Kan matinya itu menggelepar ya. Kayak ikan dibawa ke darat gitu. Di mana-mana begitu. Kita menyaksikan dengan mata kepala sendiri Nabi Syuaib. Jadi kita gak apa sih. Antara sedih dan apa gitu. Ya, hatinya itu ya kecewa, ya apa gitu, jadi satu. Nah,
Ayat ini menunjukkan ala anna qaumar rajul idza kanu a'daan lillah fa ahlakumullahu bidzunubihim fala yanbaghi lahu ayyahzan alaihim. Ayat ini menunjukkan bahwa kalau ada kaum, kalau ada komunitas, ada bangsa dihancurkan oleh Allah karena dia durhaka, kita nggak perlu kecewa. Kita nggak perlu kecewa. Kita tetap harus menenteramkan diri kita. Salah sendiri kamu durhaka. Itulah akhirnya. Berakhir dengan kenistaan. Fala yang bagilau ayahzana alaihim li'annahu laisu ahlan lil husni alaihim. Karena tidak layak ya kita berkepanjangan menangisi orang yang tidak berhak ditangisi. Nelangsa lah gitu ya. Kita punya saudara nggak sholat, nggak zakat, nggak ngaji, matinya ngenes. Ya Allah, gimana rasanya? Itu menurut agama nggak patut didukain begitu. Kita tidak perlu berduka terhadap orang yang durhaka, biarin aja. Tapi kan kita manusia tetap nggak bisa dibohongi, ya kan? Apalagi orang itu pernah mengisi kehidupan kita, kenalan, temen, sudah dinasihati, kenapa kamu nggak mau? Li adawatim lillahi wa rasulih, karena permusuhan mereka kepada Allah dan Rasul. Nah, itulah kesimpulan dari surat Al-A'raf 94 sampai 100. Ini belum nyampe. Kita bertukar pelajaran, yaitu hadis. Jadi kitab ini yang Muharrar ini spesial intisarinya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi hardware-nya mahal. Ini kan software nih, hanya bisa dilihat pakai internet. Saya cari tahu 9 juta. Rasanya kesemet dong. Ya, jadi dengan teknologi sekarang bisa diringkas, tapi di share sama dia. Nah, yang begini ini kalau dicetak tidak haram, sebab sudah dirilis sama dia, boleh. Cuma kalau nyampe ke kita cetakannya ini perlu angkutan dari sana tuh, nunggu kapal, kalau nggak pesawat sekarang ketat, buku-buku agama ada pajaknya. Nyampe ke sini bisa 10-an. Nah, kita lanjut kitab Tayamum ya. Kemarin udah nyampe Tayamum belum? Tayamum ya. Dari Aisyah ya. Penyebab tayamum kemarin sudah disebabkan. Jadi tayamum ini bahasa apa ya? Gaulnya digara-garai. Ya. Digara-garai, pemicunya adalah Aisyah kehilangan perhiasan. Padahal teman-teman yang menemani Aisyah, rombongan itu lagi nggak ada air. Aisyah hilang gelangnya, sehingga terpaksalah rombongan ini berhenti. Ya sama dengan kita konvoi. Salah satu anggota kita yang ikut kebelet berak, kan konvoi ini berhenti tuh. Wah, pasti dijadikan objek maki-maki. Kapan mau nyampenya kalau begini? Berapa setengah jam berhenti lagi, yang giliran yang sono. Kalau giliran sini. Itulah kalau traveling sama orang yang sudah tua. Tapi makanan terjamin karena sebentar-bentar lapar. Saya seneng itu. Kalau anak muda hantem aja, lapar ngebut aja. Nanti di sono yang enak. Orang tua nggak, udah nanti di sono jojong, di sini jojong. Orang tua perasa, ya nggak boleh ngebut karena dia cepet sakit kan. Nah, kita lanjut. Jadi sudah disampaikan kemarin gara-garanya, ya, itu adalah Aisyah. Selanjutnya caranya. Wa ana sa'id tayyib wa turab. Jadi maksudnya begini, Islam mengajarkan kepada kita tidak boleh meninggalkan sholat dalam keadaan apapun.
ya kan? Terutama untuk laki-laki. Kalau perempuan sih ada penghalangnya haid. Kita salah satu syarat itu harus suci, itu harus pakai air. Sementara tidak semua kondisi ada air. Sholat nggak boleh ditinggalin. Jadi gimana dong solusinya? Solusinya pakai tanah, tuh kan? Lah kalau sampai nggak ada tanah, nggak mungkin, kan gitu kan? Karena Imam Syafi'i juga berpendapat tidak harus tanah, tapi partikel tanah. Tuh, contohnya di dinding itu pasti ada partikelnya. Jadi bukan tanah beneran di bore-bore buat kotor, bukan. Ini buat anu aja, sifatnya formalitas saja, ritual. Jadi kalau bukan ritual, makin banyak makin bagus, sampai hitam. Kayak orang perang itu kan, biasanya diawur-awurin tuh, diborehin dah. Berarti itu yang lebih bagus. Bukan, Islam nggak menyuruh begitu. Itu kan pernah terjadi pada sahabat, ya kan? Ada pasir dia berguling-guling tuh. Oh, karena dia merasa junub. Kan kalau kita nggak ada air karena berwudu, nggak ada air nih, tayamum kan, wudu kan hadas kecil, dia mah junub kan hadas besar. Jadi dia pikir kalau hadas kecil cuma segini, hadas besar seluruh tubuh kan kena air seluruh tubuh. Jadi berguling-guling lah di pasir. Cerita pada Rasulullah, fadhahika, maka Rasulullah tertawa, senyum aja. Ini kelakuan. Ya namanya kelas-kelas sahabat itu ada yang pinter, ada yang kurang. Ini kan semua harus dilayani kan, nggak boleh mengecewakan. Nah, ini nanti kita akan lihat. Allah berfirman dalam surat 5 ayat 6. Wa in kuntum, dan seterusnya kita sudah baca ya. Dari Jabir, qala ju'ilatil ardu masjidah. Rasulullah pernah bersabda, bumi dijadikan untukku masjid. Ini aneh nggak menurut saudara? Bumi dijadikan untukku sebagai masjid. Ini kalau saudara nggak tahu, ini dianggapnya biasa saja. Tapi ini luar biasa. Dalam ajaran Islam tidak perlu bentuk. Tuh, ya, untuk sholat itu tidak perlu ada bentuk. Nah, kalau orang Nasrani itu perlu ada cemara, ada lilin, baru dia sholat, baru dia ibadat. Kita nggak perlu. Apakah sholat perlu ada mendukul begini? Nggak perlu. Apakah sholat harus ada keramik? Nggak perlu. Ini hanya untuk kebaikan saja. Apa perlu ada karpet? Itu mah gara-gara saudara karena pegel, sakit, karena udah faktor usia. Nanti kalau usia nambah lagi, tambah tebel lagi. Di Madinah tuh kayaknya ada 10 cm tuh, ya. Memang kalau kain ditumpuk-tumpuk tuh enak. Saya kan pernah kerja di konveksi. Jadi yang buat pewarnaan itu kan konsumen tuh kainnya ditumpuk-tumpuk. Itu tidur di atas enak benar. Nah, kita lihat. Jadi Islam itu tidak perlu suasana tertentu untuk merespon panggilan Allah. Semua bumi boleh. Gimana kalau najis? Najis tanahnya, tapi di atasnya nggak perlu Anda kasih tikar, udah sah. Tapi agama lain enggak, harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini, memenuhi syarat, baru dia ibadah. Nah, ini Allah menyatakan, Rasulullah menyatakan, bumi dijadikan masjid untuk, bukan sekedar masjid, tapi tahuran, menjadi alat penyuci. Ya, jadi tanah tidak mungkin tidak ada, kecuali di bulan. Fa'ayyuma rajul, maka siapapun seseorang min ummati, dari umatku, adrakat salat, menjumpai salat, fal yusalli, hendaklah dia salat. Ini menjadi panggilan buat kita, dimanapun Anda berada, kalau waktu salat tiba, salatlah, jangan alasan.
Kagol gitu. Lagi musafir tetap Anda boleh. Nggak bisa turun di mobil. Contohnya kita kalau mau ke Jakarta tuh ngejar macet di tol layang MBZ itu, ya kan nggak ada tempat rest area, hanya secuil. Kagol kalau sampai kita tunggu turun di sana, subuhnya udah siang, habis. Kalau kita ngejar subuh, biasanya saya begitu. Kan patokan itu kalau udah lewat itu aja, udah nggak macet tuh. Kalau kita nih, ya kalau mau ke Bandung, mau ke sana, mau ke timur, udah lewat aja jalan yang di atas tuh. Maka insya Allah, tapi waktu di sana 33 kilo kalau nggak salah itu. Ininya, panjangnya jalan itu. Masuk subuh, mau cari rest area nggak bakal ketemu. Itu sempit. Itu pun kadang-kadang dirantai sama dia. Udah berhenti aja di pinggir. Kalau kita masih sempat nggak berhenti karena macet contohnya, kalau pas mudik, makanya di atas mobil. Jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Terus gimana medianya kalau kita nggak ketemu air? Ya itu tadi, tanah. Tapi kan kita biasanya banyak air ya. Di Indonesia mah sepanjang tidak terbang lah, masih memungkinkan air banyak. Kemudian babu majafi sifati tayamum, cara tayamum sekarang. Dari Syakik bin Salamah, qala kuntu jalisan ma Abdillah wa Abi Musa. Waktu itu saya duduk bersama Abdullah dan Abi Musa. Faqala Abu Musa berkata, "Ya Aba Abdurrahman, ara'aita law rajulan ajnab falam yajilma syahran, kaifa yasnau bisalah?" Si Abu Musa bertanya kepada temannya Abdullah, "Hei Abdurrahman, kalau ada kasus seseorang ya sebulan kesulitan air, dia ada di tempat yang susah air, gimana sholatnya kalau dia junub?" Tuh. Ini ditanya. Lalu yang ditanya itu menjawab surat 5 ayat 6. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau dia tidak menemukan air, maka hendaklah mencari sa'id yang thayyib. Di sini Allah tidak menggunakan turab, tapi sa'id. Ya. Jadi di ayat ini Allah tidak menggunakan kata turab. Kalau turab itu tanah. Tapi sa'id ini di atas tanah. Apa saja yang ada di permukaan bumi itu sa'id. Sehingga termasuk pendapat Imam Syafi'i alal jidar, yang ada di tembok. Itu kalau nggak ada aslinya. Tapi kalau ada aslinya ya pakai tanah. Qala Abdullah law rukhisa lahum fi hadhihi ayat la ausyaka idza barida ma ayatayammam bisa'id. Kata Abdullah, kalau begitu bagaimana kalau kedinginan? Kalau cuacanya dingin banget? Ya kita tidak mengalami dingin banget ya, kecuali di Dieng atau di Papua. Bagaimana kalau dingin banget? Kalau dingin sekali, itu suasananya seperti kita nginjek es, nginjek tanah ini kayak nginjek es balok. Dingin luar biasa. Nah, gimana sholatnya? Berarti boleh dong pakai tanah. Nah, kata Abdullah, apa kamu tidak mendengar peristiwa yang pernah terjadi pada Ammar? Ba'athani Rasulullah fi hajatin fa'ajnabtu. Suatu saat aku diperintah oleh Rasulullah, lalu saya junub. Ya, saya dalam perjalanan disuruh oleh Rasulullah, saya junub. Falam ajidil ma, saya tidak menemukan air. Fatamaraktu fi sa'id, lalu aku berguling-guling di pasir. Kama tamaraghaddabah, seperti hewan berguling-guling di pasir. Summa ataitu nabiyya, lalu aku mendatangi Nabi, fazakatu dzalik, aku menyampaikan kejadian itu. Faqala, Nabi lalu menjawab, innama kana yakfika an taqula biyadaika hakadza.
Lalu Rasulullah menuntun saya, sebenarnya kamu nggak perlu begitu, tapi cukup dengan tayamum. Jadi tayamum ini bisa untuk mensucikan hadas kecil maupun besar. Jadi bukan hadas kecil saja, hadas besar juga tayamumnya sama. Ya, jangan terbayang oleh kita karena hadas kecil kan cuma tangan, wajah, itu berarti sedikit kan? Kalau pakai air mah, kalau mandi kan banyak yang harus siram seluruh tubuh. Jadi seakan-akan terbayang oleh kita berarti debunya harus banyak, diawurin begitu kayak mandi. Bukan, sama, ya, caranya sama. Summa daraba yadil ard darbatan wahidatan, beliau menepuk tanah dengan sekali. Tuh. Summa masa shimalal yamin, kemudian tangannya itu mengusap, ya, tangan kiri mengusap tangan kanan. Tuh. Tangan kiri, ya, ya, tangan kiri mengusap tangan kanan, wa zahira kafaihi wa wajahu, kemudian diusapkan ke muka. Ya, jadi kata begini, kemudian beliau mengusap tangan kiri di atas tangan kanan. Jadi tangan kiri ke tangan kanan, begini ya. Dan permukaan telapak tangannya, kemudian wajahnya. Lalu Abdullah bertanya, awalam tara Umar lam yakna biqauli Umar? Bagaimana pendapatmu? Ya, kenapa Umar nggak pernah mengungkapkan? Jadi Umar bin Khattab saat itu yang menjadi Amirul Mukminin. Kok kenapa Umar bin Khattab nggak pernah cerita? Jadi Umar bin Khattab ini rada kurang seneng cara begini. Ya, Umar bin Khattab seorang Amirul Mukminin ini kurang seneng menyikapi orang yang kedinginan lalu dia bertayamum, atau tidak menemukan air lalu dia bertayamum. Jadi menurut Umar seakan-akan mempermudah agama. Tapi sahabat teguh kalau urusan agama, ya, meskipun itu pemimpin nggak mau dia. Rasulullah pernah mencontohkan. Jadi keringanan itu jangan dianggap weh aja mengkonon ya. Ringan tetap kita harus pakai. Kan banyak juga diantara kita begitu ya. Kalau lagi safar kayaknya nggak mantep kalau nggak sholat biasa. Kan begitu kan? Rasulullah kalau safar sholatnya sholat safar, jurusnya jurus safar. Kalau lagi mukim, jurus mukim. Jadi jangan mukim dipakai safar, safar dipakai mukim, jangan. Yo, seperti yang terjadi pada KBIH tertentu. KBIH tertentu. Mau berangkat nih, dia masih di tempatnya. Melakukan jamak dan qashar. Ini kan mencerminkan nggak paham dia. Ingat baik-baik, jamak karena kebutuhan. Karena ada kepentingan. Qashar kepentingan safar. Jadi kalau nggak safar nggak boleh qashar. Kita ini mau berangkat ke Jakarta di rumah boleh jamak, tapi nggak boleh qashar. Itu harus ingat. Ini memang nggak dilakukan jamak dan qashar. Salah itu. Qashar hanya boleh dilakukan kalau kita safar. Wong masih di rumah kan belum safar. Kalau kebutuhan ya, waduh kira-kira di jalan susah nih, kita jamak boleh. Nah, jamak tanpa qashar itu artinya sholat rakaatnya tetap biasa, cuma waktunya digabung, itu bedanya. Tapi kalau kita sudah safar, memenuhi syarat safar, kita boleh qashar. Qashar tanpa jamak boleh, contohnya. Tapi kita ada keringatan menjamak, karena kalau kita qashar safar, dua-duanya jadi satu. Ya kita ada kepentingan, karena safar kan susah kan, kita belum tentu ada di rest area. Yang kedua, kita memenuhi syarat safar, berarti kita jamak dan safar, jamak dan qashar. Nah, dalam dunia Islam ini, ya, dari Abdurrahman bin Abza, ana rajulan ata bin Umar Khattab faqala ini ajtabtu falam ajid ma'a.
Suatu saat orang tanya kepada Umar bin Khattab, ini selevel Umar bin Khattab ditanya, bagaimana menurut Anda kalau saya junub, saya tidak berjumpa dengan air, nggak ada air? Apa jawab Umar? La tusalli, jangan sholat. Selevel Umar loh. Jadi sahabat yang lain ini kok merasa aneh pada Umar. Orang selevel Umar ini kok benci pada keringanan Rasul. Kan beliau itu kan militer. Ya, prajurit biasanya orang demen sih, orang manja bener kamu itu. Nah, begitu, dia maunya keras kan. Makanya militer kompleknya nggak boleh jadi satu dengan sipil. Jadi ada satu rumah sakit, seorang prajurit dirawat di rumah sakit sipil. Dia melihat orang pada kedinginan karena sakit kan, sengaja sama dia tuh jendelanya dibuka-bukain. Apa sih muka orang kuat? Jadi nggak bisa. Ya, orang militer tuh nggak bisa, makanya dia harus ada komunitas tersendiri. Jadi dia gregetan karena dia jiwanya itu begitu. Nah, begitu juga Umar. Faqala Amar. Nah, ini beda dengan Amar ya. Ini Amar bin Yasir. Amma tadhkur ya amiral mu'minin id ana wa anta fi sariyah fa ajdamna falam najilma fa amma anta lam tusalli. Ingat enggak Umar? Wahai amiral mu'minin, dia panggil. Si Amar ini menegur. Waktu kita dulu safar bersama. Lalu junub, kita junub. Anda enggak sholat. Oh. Fa ma anta lam tusalli wa amma anta, adapun saya berguling-guling ke debu. Anda nggak sholat karena nggak ada air, tapi saya berguling-guling ke debu. Lalu saya sholat. Lalu Rasulullah menyatakan sebenarnya kamu nggak perlu berguling-guling, tapi cukup diberi contoh tayamum. Ingatkah itu? Faqala Umar ittaqila ya Amar. Apa jawab Umar? Takwalah pada Allah. Hati-hati Amar. Ini kata Umar ini. Qala in syi'ta lam uhadits bihi. Tolong jangan sering disebarin begini ini. Aneh ini. Ini kan contoh dari Nabi kan? Faqala Umar nuwallika ma tawallaita. In syi'ta lam uhadits bihi. Kata Umar, sebaiknya kamu jangan sering di-share begini-begini ini. Tapi kalau kamu ya terserahlah. Nah, ini. Jadi di satu sisi dia secara pribadi nggak setuju, tapi di sisi lain dia melihat itu contoh dari Nabi, nggak bisa ngelawan. Beliau Amirul Mukminin, ya. Jadi begitu rakyatnya melihat dia salah, langsung dilempengin. Wallahu a'lam bishawab. Kita masih beberapa menit sebenarnya, belum ya? Ya lumayan lah. Nah begitulah. Hadis berikutnya, maja'a fi tayammum li junub idza lam yajid ma'a. Sama. Bab tentang tayamum junub kalau tidak menemukan air. Jadi di dunia Islam ini tayamum dilakukan dengan dua cara, dua versi. Ada yang versi dua tepukan. Dua tepukan begitu. Ada yang satu, ya, tapi dipandang dari hadis yang lebih kuat yang satu. Jadi satu. Ini, ya. Kemudian wajah. Maksudnya begini, setelah ini memegang tanah ini diginiin dulu, ya kan? Jadi ini bukti bukan ngeborehin muka, lalu muka di wajah, nah ini terus baru ke sini. Jadi cuma sekali. Tapi ada yang wajah jojong, nah, terus dia buat tangan jojong lagi, ada yang dua. Ya, caranya begitu. Dari Imran bin Husain anna Rasulullah ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli fil qaum. Suatu saat diriwayatkan oleh Imran bin Husain, Rasulullah melihat ada seseorang yang memisahkan diri dari rombongan. Orang-orang salat, dia menyendiri. Rasulullah menegur, "Ya fulan. Fulan, ma mana'aka an tusalli ma'al qaum?" Kok kamu enggak bergabung dengan orang salat? Kenapa kamu di sini? Faqala ya Rasulullah asabatni janabatun walama. Lalu orang itu menjawab, "Ya Rasulullah, saya junub, nggak ada air." Lalu Rasulullah menjawab, "Alaika bisa'id fa innaka yakfika."
kamu bisa bersihkan tubuhmu dengan hadasmu dengan tanah. Ya. Dari Abi Dzar, as-sa'id tayyib wudul muslim. Rasulullah pernah bersabda, diriwayatkan Abi Dzar, tanah, ya, sa'id itu artinya permukaan sebenarnya, alami tapi di atas bumi maksudnya. Tanah yang baik adalah wudunya muslim. Walau ila asyrasinin, meskipun 10 tahun. Jadi kalau dibutuhkan, nggak perlu ada pembatasan, ya. Fa idza wajat malma, kalau kamu menemukan air, fa amissu jildaka. Kalau kamu ketemu air, gunakan air. Tapi kalau nggak ketemu, gunakan tanah. Babu idza khafal junub al-bard atayamam. Nah, sekarang kasusnya kalau takut kedinginan, boleh nggak tayamum? Karena dingin. Kalau tadi kan karena kelangkaan, ya kan? Airnya nggak ada. Kalau dingin gimana? Ihtalamtu fi lailatin baridatin fi ghazwati dzati salasil. Suatu saat saya bermimpi. Mimpinya bukan mimpi biasa nih, mimpi hubungan seks. Ya, di malam yang dingin. Ya, sangat dihadapkan pada seberapa perlunya apa di toilet itu kira-kira tidak mengganggu penumpang lain. Kalau kereta sih menurut saya persediaannya banyak ya. Kalau kereta persediaannya banyak karena dia kan di terminal bisa ngisi, di stasiun ngisi. Tapi kalau pesawat saya sarankan untuk tayamum meskipun ada air karena jumlah peminatnya banyak. Terbatas maksudnya. Tapi kalau kereta sih memang diwadahin, cuma kan dia gerbongnya, kontainernya tuh mungkin banyak gitu isinya. Jadi nggak ada masalah kalau kita wudhu pakai air. Atau kita tanya aja kepada yang ngurusin kereta itu, Pak, ini banyak nggak persediaannya gitu. Karena kan wudhu kan nggak begitu masalah, tapi kalau sampai buang air nggak ada air, ini repot kan. Lebih dibutuhkan untuk cuci najis gitu. Tapi kalau di pesawat kita harus toleransi karena jumlah penumpang kan bisa berapa itu kalau besar 300 lebih ya. 500 sampai 500. Nah, toiletnya paling 2 itu. Kalau nggak salah cuma 2 ya. Nah, itu sangat tidak. Atau kalau kita mau praktis juga nggak boleh bawa air sih ya. Air nggak boleh lebih dari 100 cc ya. Di pesawat nggak boleh. Jadi serba salahnya begitu. Iya boleh. Nah itu sebaiknya kalau kereta bawa aqua apa? Aqua yang galon kecil. Jadi buat peranti. Yang lebih praktis pakai semprotan. Semprotan itu udah bisa. Jadi kalau kita perjalanan ada baiknya. Sekarang sudah banyak yang antisipasi menjual itu sih semprotan. Jadi kita semprot aja anggota wudhu. Yang penting kan netes. Itu merata. Ya yang lebih sahih itu menurut mazhab Syafi'i 2 tepukan. Kan kita jangan bersinggungan ya. Karena yang menentukan benar tidak benar itu kan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang diterima secara kuat dari sisi dalil, dari sisi sanad itu yang 1 kali tepukan. Jadi 2 tepukan tuh berarti buat muka dulu, tuh, gitu kan? Nah, nanti 1 tepukan lagi buat tangan. Kan? Tapi kalau yang 1 tepukan, nah, muka, terus setelah itu sini. Karena ini sifatnya bukan memborehi, ingat tuh. Kalau memborehi mau syarat aja, singkat. Anda harus tahu ini syarat aja. Jadi kalau memborehi kayak prajurit itu kan, supaya ini sangat penting ya mau haji nanti. Ya, tolong beli semprotan itu yang ini sangat baik kita bawa ketika tawaf. Keluar angin, wah kalau mau keluar dari lingkaran, waduh eman gitu kan, jauh gitu. Contohnya begitu. Nah, jadi semprot menyingkiran dikit lah, jangan ada orang kan, sudah bisa. Itu usahakan.
Ya, yang penting ini, yang namanya membasuh itu netes yang penting. Jadi harus beda ngusap dan netes, membasuh. Kalau membasuh itu perlu netes. Tapi kalau mengusap kayak ngepel gitu. Ya, kalau untuk kepala kan ngusap. Kalau ini kan membasuh itu bisa. Penting. Baik, cukup ya. Demikianlah kajian pagi ini. Semoga menginspirasi kita semua. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat untuk kita, tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat, serta semoga Allah memudahkan hidup anak-anak kita, memenuhi berkah mereka, serta memberikan bimbingan menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.